Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent dan rekan saya. Saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mendukung langkah Presiden yang menginstruksikan Menteri ESDM mengaktifkan kembali penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer untuk menghindari kelangkaan gas yang menyulitkan masyarakat. Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali penjualan gas LPG 3 kg melalui pengecer sambil memproses pengecer tersebut menjadi subpangkalan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris mendukung langkah Presiden karena pembatasan distribusi dinilai menyebabkan kelangkaan gas dan menyulitkan masyarakat. Andi Yuliani mengatakan, pembatasan distribusi memberatkan masyarakat karena umumnya jarak pangkalan gas bersubsidi jauh dari pemukiman. Karenanya, ia menilai pemerintah seharusnya fokus untuk menekan harga jual di pengecer. Nah, yang sekarang isunya ribut itu kan pengecer dilarang menjual gas bersubsidi. Ini sebenarnya juga menjadi masalah. Kenapa? Karena yang boleh menjual pangkalan. Nah, pangkalan ini jaraknya kan jauh dari masyarakat, dari pemukiman. Nah, yang sudah bagus ya subsidi gas subsidi ini bisa dijual oleh pengecer. Yang perlu diatur itu masalah batasan harga. Jadi harga ini nggak boleh pengecer nggak boleh terlalu mengambil profit yang tinggi, karena pangkalan pun tidak boleh menjual harga yang telah ditentukan untuk harga pangkalan. Jadi semua harga pangkalan itu sebenarnya harganya sama. Nah, kalau hanya boleh membeli di pangkalan dan tidak boleh lagi pengecer menjual subsidi, tentu saja masyarakat akan protes. Nah, alhamdulillah saya setuju Pak Prabowo ini mendengar ya aspirasi masyarakat. Lebih lanjut, Andi Yuliani menyoroti mahalnya biaya pendirian pangkalan gas bersubsidi, yaitu mencapai 50 juta rupiah. Karenanya, keberadaan pengecer sangat penting untuk memudahkan masyarakat mendapatkan gas bersubsidi. Adila dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Pasca arahan Presiden terkait efisiensi anggaran, anggota Komisi 1 DPR RI dorong Komdigi tetapkan program prioritas yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah program perlindungan anak di ruang digital. Pasca Presiden mengeluarkan arahan efisiensi anggaran beberapa waktu lalu, anggaran Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tahun ini dipangkas 58,17% dari semula 7,72 triliun rupiah menjadi 3,23 triliun rupiah. Dengan pemotongan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggrani meminta Komdigi menetapkan program prioritas yang harus segera diselesaikan, salah satunya program dan pembentukan regulasi perlindungan anak di ruang digital. Amelia mengatakan, konten kekerasan hingga pornografi saat ini sangat mudah diakses di media sosial. Karenanya, Kementerian Komdigi perlu memprioritaskan program serta pembentukan regulasi tentang pengawasan dan perlindungan anak dari konten-konten negatif. Ia mendorong Komdigi segera mengeluarkan peraturan menteri sambil melakukan penyusunan draft perundang-undangan bersama DPR. Pertama, penggunaan anggaran ini perlu diprioritaskan dulu untuk hal-hal yang harus tertangani dan segera. Misalkan konten negatif. Konten negatif ini harus segera ada regulasi. Tadi kan Ibu Menteri menyampaikan akan segera didorong RUU tentang perlindungan anak di ruangan digital dan pengawasan di ruang digital. Itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Lalu juga tentang pengawasan konten negatif. Itu masuk ke dalam program kerja prioritas dari Kemkomdigi. Tapi kalau kita menunggu undang-undang kan perlu waktu, Mas, perlu waktu lama. Jadi sambil menunggu itu harus ada regulasi yang tegas terhadap platform-platform digital yang memuat konten negatif. Selain itu, Amelia Anggrani mengimbau para orang tua untuk lebih waspada agar anak-anak tidak mengakses konten-konten negatif tersebut. Fitian dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengganti penerimaan peserta didik baru menjadi sistem penerimaan murid baru. Bagaimana tanggapan DPR RI terhadap perubahan ini? Kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
guys, tapi of will always support and stand with Palestine, and they're promoting justice and peace for Palestinian people. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan pemerintah terkait perubahan penerimaan peserta didik baru menjadi sistem penerimaan murid baru. Bukan sekedar penggantian nama, namun benar-benar menjadi perbaikan atas mekanisme penerimaan siswa di Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi mengganti penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Anggota Komisi 10 DPR RI mengingatkan, perubahan tersebut tidak sekedar pergantian nama, tetapi benar-benar menjadi perbaikan atas mekanisme penerimaan siswa di Indonesia. Boni Triana mengatakan, Mendikdasmen menyampaikan konsep SPMB berbeda dari PPDB, yang nantinya akan menerapkan 4 kategori atau jalur yang selama ini tidak diatur dalam PPDB. Dalam sistem SPMB, kuota untuk masing-masing jalur akan lebih jelas dan terukur. 4 jalur yang akan diterapkan dalam SPMB adalah jalur domisili yang sebelumnya jalur zonasi dalam PPDB, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur mutasi. Tentu saja domisili yang tadinya 50% sekarang kalau nggak salah jadi 30%. Kemudian ada prestasi tentu untuk anak-anak yang atau murid yang berprestasi. Kemudian ada jalur afirmasi buat penyandang disabilitas, kemudian juga mereka yang mungkin datang dari keluarga tidak mampu. Kemudian juga ada mutasi, artinya jalur pindah itu yang berlaku di penerimaan murid baru sekarang. Persentase masing-masing jalur SPMB akan berbeda dari PPDB. Kuota masing-masing jalur SPMB antara SD, SMP, dan SMA juga berbeda-beda. Nantinya untuk jalur prestasi dalam SPMB ada penambahan sistem penilaian yang sebelumnya hanya berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik akan ditambah dengan penilaian berdasarkan kepemimpinan. Bondan dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI komitmen sinergikan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan fiskal dan moneter guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dalam Undang-Undang APBN 2025 ditargetkan sebesar 5,2%. Lembaga-lembaga internasional memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di kisaran 5%. Dalam Undang-Undang APBN tahun 2025, target pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan 5,2%. DPR RI berkomitmen menyinergikan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan fiskal dan moneter agar mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam acara Outlook Ekonomi DPR RI, Wakil Ketua DPR Adis Kadir menyampaikan, fiskal, moneter, serta reaksi pasar memiliki peran penting dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengentaskan kemiskinan melalui program bantuan sosial dinilai langkah yang baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, maka akan berdampak pada meningkatnya daya beli dan kepercayaan pelaku pasar. Disampaikan pelaku pasar. Jadi 3 hal inilah apabila berkolaborasi dengan baik, itu semua dikoordinasikan dengan baik oleh semua stakeholder, pelaku bisnis dan lain sebagainya. Ini insya Allah pertumbuhan 8% akan tercapai. Dan hampir semua tadi kita dengar, baik itu para pelaku bisnis, pelaku pasar, dan lainnya cukup optimis bahwa pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo dapat tercapai di tahun 2029. Terkait Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menilai kebijakan efisiensi tersebut bertujuan memperbaiki sistem perekonomian dan mengantisipasi pengaruh geopolitik.
Helmi dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang menghadapi berbagai tantangan keamanan laut, Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan peran Badan Keamanan Laut melalui penguatan anggaran, alutsista, serta kesejahteraan para prajuritnya. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan keamanan laut, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan senjata, hingga penyelundupan narkoba. Komisi 1 DPR RI mendorong penguatan peran Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI melalui penguatan anggaran, alutsista, serta kesejahteraan prajuritnya. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono menegaskan, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut nasional, peran Bakamla harus diperkuat melalui revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Selain itu, ia menilai peningkatan anggaran, sistem persenjataan, dan kesejahteraan prajurit sangat vital untuk menunjang Bakamla dalam tugas pengawasan laut Indonesia. Ada yang namanya illegal fishing, ada yang namanya penyelundupan narkoba, ada penyelundupan barang, ada penyelundupan orang, apalagi namanya penyelundupan senjata. Kalau tidak diatur dengan benar, gimana kita mengamankan di mana 2/3 Indonesia itu adalah kelautan. Jadi dengan adanya Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk ngamanin laut, maka kita harus persiapan dengan sebaik-baiknya, alutsistanya kita persiapkan, orangnya harus kita sejahterakan, dan intinya kita harus ciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian, jadi Bakamla menjadi yang kuat untuk ke depan menjaga Republik Indonesia. Ya, kita tunggu Bakamla dan kita tanya mana yang bisa kita optimalisasikan. Jadi intinya jangan sampai Bakamla ini udah dipotong terus tidak bisa berjalan. Ya tentu kita harus memberikan anggaran yang lebih tetapi dengan fungsi yang tepat. Berdasarkan data Bakamla, dalam rentang tahun 2015 hingga 2022, terdapat ratusan kasus gangguan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Kasus tersebut didominasi penyelundupan, illegal fishing, hingga perdagangan orang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Larangan penjualan LPG subsidi 3 kg secara eceran per 1 Februari 2025 menggemparkan masyarakat. Dan pemerintah menyebut aturan baru bertujuan agar masyarakat pengguna gas melon mendapatkan harga sesuai aturannya. Seperti apa tanggapan DPR RI terkait hal ini pemirsa? Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. The Gaisapé of Doas will always support and stand with Palestine, and they're promoting justice and peace for Palestinian people. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, akibat aturan larangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer, antrean mengular di mana-mana. Dan tentunya hal ini menghambat kehidupan masyarakat, terutama pedagang dan ibu rumah tangga. Menyikapi hal ini, pemirsa, DPR RI mengkritik penerapan aturan yang terburu-buru dan tak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG subsidi 3 kg secara eceran per 1 Februari 2025 mendatangkan polemik. Bak petir di siang bolong, rakyat kecil dibuat terkaget-kaget dengan aturan baru ini. Masyarakat dipaksa hanya bisa membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Selain itu, para pengecer dilarang menjual langsung gas melon kepada konsumen. Dengan nada polos, pemerintah mengatakan bahwa aturan baru bertujuan agar masyarakat pengguna gas melon mendapatkan harga sesuai aturan. Di sisi lain, subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan tidak bocor dinikmati masyarakat kalangan atas yang tidak berhak mendapatkan. Namun, dampaknya di lapangan terjadi antrian mengular di mana-mana. Ibu rumah tangga mengeluh tak bisa memasak untuk keluarganya. Bahkan tidak sedikit penjual makanan dan gorengan tak bisa berjualan karena sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg. Menanggapi hal ini, DPR RI mengkritik penerapan aturan yang terburu-buru dan tak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Untuk itu, DPR RI meminta Menteri Bahlil mematuhi instruksi terbaru Presiden untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas melon langsung kepada masyarakat. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Itu kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak, tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer. Dengan kemampuan pangkalan dalam konteks melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panik buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran. Seperti diketahui, penjualan gas LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, sehingga harga jual gas LPG 3 kg disubsidi oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeluarkan anggaran hingga 87 triliun rupiah per tahun untuk menanggung subsidi tersebut. DPR sejatinya mendukung penuh langkah pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi subsidi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran. Walau demikian, upaya pemerintah dalam perbaikan ini harus disertai dengan stabilitas pasokan ke masyarakat, kepastian harga eceran, aturan yang jelas dan tegas, kajian yang mendalam, serta sosialisasi secara masif agar tidak menimbulkan polemik dan gejolak di tengah masyarakat. Kami juga mendukung langkah pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola pendistribusian LPG 3 kg, tapi tetap memperhatikan rantai pasok, baik rantai pasok maupun rantai distribusi terhadap masyarakat harus tetap stabil. Yang perlu diatur itu masalah batasan harga. Jadi harga ini nggak boleh, pengecer nggak boleh terlalu mengambil profit yang tinggi. Karena pangkalan pun tidak boleh menjual harga yang telah ditentukan untuk harga pangkalan. Jadi semua harga pangkalan itu sebenarnya harganya sama. Kalau hanya boleh membeli di pangkalan dan tidak boleh lagi pengecer menjual subsidi, tentu saja masyarakat akan protes. Nah, alhamdulillah saya setuju Pak Prabowo ini mendengar ya aspirasi masyarakat. Tentunya pengecer harus bisa menjual, hanya mungkin harus ada batasan terkait dengan harga.
Pemirsa, bagi sebagian orang, berolahraga tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga menikmati sensasi memicu adrenalin. Dan bagi para pecinta olahraga ekstrim, skydiving di Dubai dapat menjadi salah satu rekomendasi yang wajib Anda nikmati. Dan seperti apa olahraga ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Bigay Sapi of Doas will always support and stand with Palestine, and they're promoting justice and peace for Palestinian people. Don't forget to watch House News only on TVR Parliament. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Maksud kami, Skydive Dubai menawarkan sensasi adrenalin yang menakjubkan dengan latar belakang pemandangan kota yang tak tertandingi. Pemandangan menakjubkan Burj Khalifa hingga deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline memberikan kesan futuristik dan kemegahan. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, mari kita saksikan Skydiving Dubai dan petualangan ekstrim dengan pemandangan ikonik Burj Khalifa dan Palm Jumeirah pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bagi para penggemar olahraga ekstrim dan pencari adrenalin, Dubai menawarkan pengalaman skydiving yang luar biasa dengan latar belakang pemandangan kota modern yang menakjubkan. Terkenal dengan arsitektur futuristik dan landscape alam yang memukau, Dubai menjadi salah satu destinasi utama bagi para petualang yang ingin merasakan sensasi terjun bebas dari ketinggian. Sambil menikmati pemandangan ikonik seperti Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia, serta Palm Jumeirah yang megah. Skydiving di Dubai bukan hanya soal sensasi ekstrim, tetapi juga menawarkan pengalaman visual yang tak tertandingi. Skydive Dubai, operator skydiving terbesar dan terkenal di dunia, menjadi tempat di mana para peserta dapat merasakan terjun bebas dari ketinggian 4.000 meter dengan pemandangan yang menakjubkan. Salah satu lokasi paling populer adalah terjun di atas Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang menjadi simbol kemewahan dan keunikan Dubai. Selama beberapa menit dalam terjun bebas, para peserta dapat melihat seluruh keindahan Pulau Palm, kawasan pantai yang indah, serta garis pantai yang membentang luas. Selain itu, bagi mereka yang memilih untuk terjun di atas kota Dubai, pemandangan menakjubkan dari Burj Khalifa yang menjulang tinggi dan deretan gedung pencakar langit yang mendominasi skyline kota akan menyambut mereka.
Dari ketinggian 4 km, keindahan kota Dubai yang futuristik dan megah terlihat jelas, memberikan pengalaman visual yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Bagi banyak orang, skydiving mungkin terdengar menakutkan, namun Dubai menjamin pengalaman yang aman dan menyenangkan. Skydive Dubai memiliki reputasi internasional dalam hal keselamatan dan profesionalisme. Semua instruktur skydiving di sini adalah ahli berlisensi dan berpengalaman dengan standar internasional. Dengan lebih dari 20 tahun pengalaman dalam industri ini, Skydive Dubai juga menggunakan teknologi terbaru untuk memaksimalkan keselamatan para peserta. Proses terjun bebas menggunakan sistem terkomputerisasi yang memastikan bahwa parasut akan terbuka secara otomatis dalam keadaan darurat. Meskipun skydiving sering diasosiasikan dengan para ahli terjun bebas, Skydive Dubai juga menawarkan pengalaman ini bagi pemula yang baru pertama kali mencoba. Para peserta akan terjun bersama seorang instruktur berlisensi yang mengendalikan seluruh proses terjun. Selama 60 detik terjun bebas yang mendebarkan, para pemula hanya perlu menikmati pengalaman dan pemandangan yang luar biasa tanpa harus khawatir tentang prosedur teknis. Bagi sebagian besar peserta, skydiving di Dubai bukan hanya soal mengejar sensasi. Ini adalah pengalaman yang menciptakan kenangan seumur hidup. Banyak dari mereka yang datang untuk merayakan momen spesial seperti ulang tahun, pencapaian pribadi, atau bahkan perayaan liburan yang unik. Setelah terjun, para peserta sering berbagi cerita mereka dengan teman-teman dan keluarga dan membagikan foto atau video yang menampilkan pemandangan luar biasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Bagi pemirsa yang berani menghadapi tantangan, langit Dubai menanti untuk memberikan sensasi dan kenangan yang tak terlupakan. Bagaimana pemirsa? Siap untuk melompat dan menjadikan Dubai sebagai bagian dari kisah petualangan Anda? Sampai jumpa di Intips episode selanjutnya. Dadah! Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.